Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu. Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya Gusti Kanjeng Ratu Kusnurtya Wandansari bisa menyampaikan apa yang pernah saya dengar dari Sinuwun Pakubono ke-12 yang kebetulan itu adalah ayahanda. Apa yang pernah beliau alami, bagaimana beliau mengalami kehidupan kejayaan keraton, karena beliau juga sebagai putra Pakubono ke-11 yang pada waktu itu masih Pangeran Hanggabehi, sering meladosi atau mengikuti upacara-upacara kenegaraan Sinuwun Pakubono ke-10. Jadi beliau masih anak-anak itu pernah ikut di Grebeg Mulut, itu upacara kenegaraan. Beliau Pakubono ke-10 itu kirap, beliau juga ampil-ampil itu, jadi satu di Garuda kereta Garuda Kencana itu. Beliau itu terlahir dari putra pada waktu itu masih Pangeran Hanggabehi. Dulu tinggalnya atau lahirnya di Sasonomulyo pastinya, karena Sasonomulyo itu tempat tinggalnya Pangeran Hanggabehi, putra laki-laki tertua Pakubono ke-10. Beliau Sinuwun Pakubono ke-12 itu lahir tanggal 14 April 1925.
di Jawanya itu tanggal 21 puasa. Kebetulan itu pas Lailatul Qadar, dan pada waktu itu Keraton Pakubono ke-10 baru punya kerja wayangan untuk menyambut Lailatul Qadar itu. Terus Sinuwun ini lahir menurut ceritanya beliau itu. Jadi yang memberi asmo itu dalangnya ini perempuan, itu Suryo Guritno ini itu. Terus dalam perjalanannya setelah Sinuwun Pakubono Pangeran Hanggabehi menjadi Sinuwun Pakubono ke-11, akhirnya beliau naik menjadi Pangeran Pati atau Pangeran Purboyo, yang nama yang diparengke karena Pangeran Hanggabehi dan Mangkubumi sudah dipakai oleh kakaknya yang beda ibu, bukan Permaisuri ke-11. Nah, setelah itu beliau pada waktu Pakubono ke-11 wafat, 40 hari kemudian, yaitu pas tanggal 12 Juni 1945 itu beliau mendeklar sebagai pengganti, atau dalam bahasa Jawa Keraton Surakarta itu melungsur ke Prabon. Itu mengadakan upacara sebagaimana layaknya seorang raja yang baru diangkat, itu dengan ketentuan adat yang ada di Keraton Surakarta Hadiningrat, yang itu juga setelah ada perundingan dengan jadi kabinet itu berunding dengan pemerintahan Jepang pada waktu itu yang ditetapkan menjadi pengganti Pakubono ke-11 itu adalah Pangeran Purboyo. Nah, itu mengadakan upacara sesuai dengan adat, itu adalah di tanggal 12 Juni 1945. 35 hari kemudian, hari yang sama adalah Jumat Kliwon, itu tanggal 17 Agustus 1945 itu Republik Indonesia atau berdirinya Republik itu dideklar atau diproklamasikan. Nah, ini beliau juga akhirnya ditetapkan oleh Presiden Soekarno, ada piagam kedudukannya, itu tetap ada kedudukannya, dan hubungan Keraton Surakarta itu bersifat langsung dengan pemerintahan Republik atau pemerintah pusat. Nah, dengan posisi seperti ini kelihatannya, karena apapun kita tidak bisa memungkiri bahwa Republik ini terdiri dari keraton-keraton senusantara yang ada di BPUPKI itu 250, dan ini ditetapkan lagi, dikuatkan lagi dengan pernyataan Sinuwun Pakubono ke-12 itu dengan maklumat di mana beliau sebagai raja di Keraton Surakarta Hadiningrat berdiri di belakang Republik. Jadi kata-kata berdiri di belakang Republik ini yang semestinya sekarang ini perlu ditinjau gitu. Apapun bahwa perjalanan 75 tahun ini kelihatannya keraton selama ini sama sekali tidak diberi kesempatan oleh pemerintah yang Sinuwun ke-12 pun ikut mendirikan, yang awalnya adalah Pakubono ke-10 dan Pakubono ke-11 yang mempersiapkan, yang dimana akhirnya semua kekayaan keraton sebagai negara berdaulat atau kerajaan berdaulat ini dikuasai oleh negara Republik Indonesia.
yang mana sampai hari ini pun keraton ini tidak diberi haknya itu. Kewajiban pemerintah Republik Indonesia kepada keraton yang itu ada di dalam Undang-Undang Dasar, juga dikeluarkannya Perpres juga, bagaimana pemerintah Republik itu berkewajiban kepada keraton, ini tidak pernah dijalankan. Ini yang bagi kami sendiri begitu memprihatinkan begitu. Nah, mana yang namanya jas merah itu sendiri, dan mana timbal balik apa yang sudah diberikan keraton terhadap berdirinya Republik Indonesia ini. Jadi Sinuwun Pakubono ke-12 ini juga disebut Sinuwun Amardika karena juga beliau itu sangat mendukung berdirinya atau kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kalau prosesi yang sudah kami lakukan suksesi dari 12 ke 13 ini sebetulnya kan semua ketentuan, terus apa aja upacaranya, terus apa saja gendingnya, apa saja sesajinya, kemana itu semua ada di Sasono Pustaka. Dan pasti bagi kita sendiri, karena dulu kan saya kan kerja di Sasono Pustaka, Gusti Puger juga di Sasono Pustaka dengan tim yang mana kita tahu sekali siapa yang berhak dan siapa yang tidak untuk menggantikan sebagai raja, yang dimana yang paling nomor satu perlu saya sampaikan. Jadi raja itu aku cukup dan iso sak arepe dhewe metenteng, aku saiki dadi raja nganteni Sinuwun yang lalu, itu nggak bisa. Semua ada upacaranya, ada upacarane. Upacara itu barang-barang yang harus keluar, pusaka-pusaka yang harus keluar. Terus upacara itu jalannya tahapan demi tahapan tadi, dari dalam ke Setihinggil, terus setelah dari Setinggil terus harus keliling untuk memperkenalkan diri kepada warga masyarakat atau rakyatnya, ini loh raja yang baru. Dan juga karena kita adalah kerajaan Islam, itu ada ketentuan harus 7 kali ikut sholat Jumat. Itu ada ketentuan di situ. Habis diangkat jadi raja, itu harus melakukan 7 kali sholat Jumat. Masjid Gede itu ada ketentuan seperti itu di sana, di perpustakaan itu yang tercatat. Nah, ini yang Pakubono ke-13 ini belum melakukan. Insya Allah semoga dia cepat disembuhkan dari sakitnya dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik, karena jadi raja itu bukan kekuasaan yang dia dapat, tapi adalah kewajiban. Dan tugas kewajiban itu sangatlah berat bagi seorang raja. Terima kasih.